Baiklah, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Pada penyelidikan dengan Avena sativa yang diberi seberkas sinar, ternyata batang tumbuhan tumbuh ke arah datangnya sinar. Hormon yang berkaitan dengan hal ini adalah titik-titik. A. Auksin, B. etilen, C. Gibberellin, D. Asam traumalin, E. Sitokinin. Oke, untuk jawab soal ini langsung aja kita lihat pada opsi-opsinya ya. Ini kan ada 5 macam hormon nih. Masing-masing hormon ini fungsinya untuk apa aja sih? Yang pertama, auksin. Auksin ini berperan dalam proses untuk memacu terjadinya pembelahan sel. Ya, jadi fungsinya adalah untuk memacu pembelahan sel sehingga terjadi yang namanya proses pertumbuhan. Nah, karena dia adanya di ujung akar dan batang, maka dia dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Kemudian kalau yang B, etilen, ini peranannya adalah berperan dalam proses pematangan buah. Jadi yang B ini untuk pematangan buah. Nah, kemudian yang C, Gibberellin, ini fungsinya adalah untuk proses perkecambahan peranannya. Nah, kemudian yang D, asam traumalin. Nah, seperti namanya berasal dari kata trauma. Trauma itu artinya adalah luka ya. Jadi fungsi dari asam traumalin itu berkaitan dengan luka pada tanaman ya. Jadi ketika tanaman luka dia bakalan beregenerasi. Hormon yang berperan itu adalah asam traumalin ya. Jadi fungsinya adalah untuk regenerasi ketika luka. Kemudian yang terakhir, yang 5, sitokinin. Ya, ini bukan sitokonin, yang benar itu adalah sitokinin. Nah, kalau sitokinin ini fungsinya adalah untuk membentuk percabangan pada tanaman. Ya, pertumbuhan ke samping ya, lebih tepatnya. Nah, jadi kalau yang ditanya itu adalah yang menyebabkan batang tumbuhan tumbuh ke arah sinar matahari itu adalah auksin. Ya, karena auksin itu kan fungsinya adalah untuk pembelahan sel ya, untuk menyebabkan pertumbuhan primer. Kenapa seperti itu, Kak? Sebenarnya ini sudah kita bahas di soal yang pertama sebelumnya ya, tentang hormon ya. Nah, jadi misalnya di sini ada tanaman ya. Ini ada tanah ya, kemudian di sini ada daunnya segala macam ya. Nah, jika di sebelah sini itu terkena cahaya matahari ya, maka auksin yang ada di sebelah sini itu bakalan terurai ya, seperti yang Kakak bilang di sebelumnya itu, yang di soal nomor 1 itu, bahwa auksin itu optimalnya bekerja pada kondisi yang gelap ya. Kenapa? Karena dia akan terurai ketika terkena cahaya matahari. Jadi di sebelah sini akan terurai, maka pertumbuhannya bakalan jadi lebih lambat ya. Sedangkan di sisi sebelahnya yang tidak terkena cahaya matahari atau di sisi yang gelap, dia pertumbuhannya akan lebih optimal ya. Kenapa? Karena dia kondisinya gelap ya, tidak terurai, tidak terkena cahaya matahari. Maka dari itu, karena yang di sisi gelap itu pertumbuhannya lebih cepat, sedangkan yang di sisi terang lebih lambat, makanya tanamannya bakalan membengkok ke arah datangnya cahaya. Jadi dia cahaya datang sini, berarti dia bakalan bengkoknya ke sini. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini peristiwa ini dinamakan fototropisme ya, gerak tanaman menuju datangnya rangsangan berupa cahaya matahari. Oke, sampai di situ dulu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 pada video selanjutnya.